Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa pada renungan harian pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Dan kasih serta hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 29 Maret 2024. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemegahan dan kemewahan kapal Titanic membuat semua manusia berdecak kagum. Yang indah itu dirancang untuk memuat 1.500 orang penumpang. Saking hebatnya kapal ini, hingga sang perancang kapal ini berkata, jangankan alam, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Pada saat pelayaran pertamanya, tanggal 15 April 1912, kapal ini menabrak gunung es dan mengakibatkan kapal ini tenggelam. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini, karena semua ada dalam kemahakuasaan Allah. Kenapa kita tidak boleh membanggakan diri? Karena tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita dari belenggu dosa kita. Hanya karena kasih Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh iman adalah jauh lebih baik daripada hanya melaksanakan ritual dan peraturan. Ini bisa menantang kita untuk bertumbuh dalam iman dan untuk hidup taat kepada Allah setiap hari. Kita datang kepadanya bukan dengan setengah hati atau dengan motif yang tidak benar, tetapi dengan penyembahan yang murni dan tulus. Kita memiliki hak istimewa penting sehubungan dengan kehidupan baru kita di dalam Kristus. Pertama, kita memiliki jalan masuk kepada Allah melalui Kristus dan kita dapat menghampiri Dia tanpa sistem yang rumit. Kedua, kita bisa bertumbuh dalam iman, mengalahkan keraguan dan kebimbangan, dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, kita bisa menikmati motivasi dari satu sama lain dan kita bisa beribadah bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu atas karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan menikmati hadirat Allah selama-lamanya. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang murni, yang bersih, hati yang disucikan oleh darah Yesus, dan semakin peka akan kehendak Allah. Tetap tekun dalam iman, berpegang pada pengharapan Allah, serta hidup dalam kasih dan perbuatan baik. Bimbing kami untuk meningkatkan relasi pribadi dengan Allah, tekun beribadah dan membangun relasi antar sesama melalui saling menasihati
saling memotivasi dalam persekutuan Kristen yang didorong oleh kasih kepada Allah. Tolong kami untuk memaknai kematian Kristus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Mati dalam Kristus Yesus berarti mati dalam keadaan rahmat Allah tanpa dosa. Dan jika kita mati dengan Yesus Kristus, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun kami berada. Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang menderita sakit penyakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beribadah dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.